Eh, Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nansua Alizailania Sibuan dengan NIM 2400277. Nomor urut 3 dari sesi 132. Jadi di sini saya akan mempresentasikan rangkuman buku saya yang merupakan tugas akhir dari mata kuliah Manajemen Digitalisasi dan Perpustakaan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sulastri MPD. Jadi saya merangkum buku yang berjudul Perpustakaan Digital dalam Penguatan Akses Informasi dengan penulis dari Ibu Dr. Randa Imas Maisaro, MLIB, PhD. Nah, di sini editor dari Sri Murni, desain sampul tim penerbit, penata isi Pandu Dwi Narsa, edisi pertama tahun Desember 2020. Jadi latar belakang dari materi yang buku yang saya rangkum itu yaitu em, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini kan telah merubah wajah dunia dan dalam segala aspek kehidupan. Jadi menurut Workman tahun 2002 terdapat suatu tantangan besar dengan perkembangan teknologi informasi di mana teknologi ini telah membuat suatu perubahan yang besar terhadap proses pembuatan dan akses informasi. Jadi setiap hari berjuta-juta informasi itu em, dibuat dan dipublikasikan lewat internet. Jadi dengan internet ini, informasi itu mudah diakses oleh siapapun dan dimanapun. Namun, kemudahan ini justru kadang menimbulkan masalah baru. Jadi, para pengguna internet yang mencari suatu informasi tertentu akan kesulitan untuk melakukan penyaringan terhadap informasi yang benar-benar mereka butuhkan. Eh, Penelusuran suatu informasi akan mendapatkan ribuan bahkan ratusan ribu atau jutaan informasi em, sehingga kebutuhan dan informasi yang memiliki kualitas pengetahuan tinggi dengan yang tidak itu akan sedikit sulit untuk dibedakan. Jadi dari sinilah peran perpustakaan digital sangat penting sekali untuk membantu para pengguna mencari informasi yang sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya adalah sejarah perpustakaan. Nah, em, perpustakaan digital ini memiliki sejarah yang cukup menarik. Jadi, percobaan perbuatan perpustakaan digital pertama ini dilakukan oleh The Mercury Electronic di Universitas Carnegie Mellon di Pittsburgh. Mereka ini membuat proyek digitalisasi artikel jurnal pada tahun 1989 sampai dengan 1992. Seperti yang sudah dijelaskan pada TED dan Large tahun 2005. Jadi sejak pelaksanaan ini, eh, perpustakaan digital ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat hingga saat ini. Perkembangan ini terus berlanjut seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih. Selanjutnya adalah definisi dari perpustakaan digital. Jadi apa sih sebenarnya perpustakaan digital itu? Menurut Library Foundation tahun 2004, perpustakaan digital itu termasuk adalah organisasi yang menyediakan sumber-sumber termasuk staf khusus untuk melakukan penyeleksian, pembuatan struktur, akses berkualitas, penerjemahan, terus ada mempertahankan integritas dan memastikan ketahanan koleksi. Jadi sedangkan menurut Kres tahun 2007, perpustakaan digital ini didefinisikan sebagai suatu em, perpustakaan di mana sebagian besar proporsi sumber-sumber informasi tersedia dalam format machine readable yang dapat diakses menggunakan alat komputer. Nah, selanjutnya itu ada karakteristik utama dari perpustakaan digital. Jadi ada 3 elemen, elemen kunci perpustakaan digital ini. Yang pertama itu adalah format digital, di mana untuk dapat masuk kategori perpustakaan digital, maka hal yang paling utama adalah koleksi yang harus berbentuk digital, baik itu jurnal, buku, grafik, dan koleksi lainnya. Yang kedua itu adalah staf ahli. Jadi adanya staf yang memiliki keahlian dalam melakukan penyeleksian tadi, pengorganisasian, penyimpanan, dan bahkan perawatan sehingga koleksi tersebut mudah untuk ditelusuri. Yang ketiga itu ada akses melalui jaringan. Jadi koleksi perpustakaan digital ini dapat diakses melalui jaringan internet sehingga bisa diakses oleh seluruh dunia. Selanjutnya perkembangan dari perpustakaan digital.
Perkembangannya tuh yang pertama itu ada penambahan koleksi, di mana di era digital telah menjadi perpustakaan telah menjadi lebih dari sekedar tempat untuk meminjam buku. Jadi salah satu keuntungan paling signifikan dari perpustakaan digital ini adalah memungkinkan penambahan koleksi baru dengan mudah dan cepat dan tidak memerlukan yang namanya ruang fisik. Jadi mungkin ada apa namanya eh, perpustakaan digital ini dapat mengikuti tren perubahan tren dan minat yang sangat menguntungkan daripada perpustakaan tradisional. Yang kedua itu adalah kemudahan akses. Salah satu manfaat paling signifikan dari perpustakaan digital ini adalah kemudahan akses yang mereka berikan kepada pengguna, di mana pengguna ini dapat mengakses buku tanpa harus meninggalkan rumah ataupun kantor mereka. Jadi, dimanapun mereka berada, mereka dapat mengakses selagi ada koneksi atau jaringan mereka itu sendiri. Selanjutnya itu perkembangannya ada integrasi teknologi. Jadi seiring kemajuan teknologi menjadi semakin penting bagi perpustakaan juga untuk mengintegrasikan teknologi baru. Jadi udah banyak perpustakaan digital sekarang menawarkan aplikasi seluler yang memungkinkan pengguna mengakses koleksi mereka dari mana saja dan kapan saja. Selanjutnya ada kolaborasi. Jadi, salah satu perkembangan paling menarik dalam perpustakaan digital itu adalah kemampuan perpustakaan yang berbeda untuk berkolaborasi dan mengakses lebih banyak bahan. Jadi terlepas dari koleksi fisik mereka, mereka ini lebih mudah untuk melakukan kolaborasi di berbagai tempat. Dengan bekerja sama, perpustakaan juga dapat mengumpulkan sumber daya mereka untuk membuat koleksi yang lebih besar dan lebih banyak lagi. Selanjutnya adalah peranan dari perpustakaan digital. Yang pertama itu adalah menyediakan akses informasi yang mudah dan cepat. Jadi perpustakaan digital ini memungkinkan pengguna untuk mengakses sejumlah besar informasi dari mana saja dan kapan saja. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pengguna itu tidak perlu mengunjungi perpustakaan lagi karena sudah ada opsi pencarian seperti pencarian penulis, judul atau subjek dan bahkan kata kunci. Itu sudah memudahkan kita sekarang. Yang kedua itu adalah meningkatkan efisiensi. Jadi, perpustakaan digital ini juga tidak memerlukan ruang fisik yang untuk menyimpan buku dan bahan lainnya. Mereka juga bisa menyimpan semua atau berbagai buku yang dalam jumlah besar dalam cloud atau tempat penyimpanan secara online. Yang ketiga itu adalah mengurangi keterbatasan. Jadi, perpustakaan tradisional sering dibatasi oleh ruang fisik mereka, di mana kalau perpustakaan digital ini kan tidak memiliki batasan yang dapat menyimpan sejumlah informasi tanpa mengambil ruang fisik. Jadi perpustakaan digital ini lebih unlimited dan global. Sedangkan kalau perpustakaan tradisional kan ada batasan ruang dan lokasinya gitu. Jadi ada minus dari perpustakaan tradisional. Yang selanjutnya itu adalah memperkaya sumber daya atau memperluas sumber daya. Jadi perpustakaan digital juga dapat menyediakan beragam sumber daya yang tidak mungkin dilakukan dengan oleh perpustakaan tradisional, termasuk buku, artikel, jurnal, video, dan bahan konten multimedia lainnya. Perpustakaan digital ini juga sering berkolaborasi dengan institusi lain di seluruh dunia untuk berbagi sumber daya. Selanjutnya adalah mendukung pendidikan dan penelitian. Em, Perpustakaan digital ini banyak memberi mahasiswa dan peneliti akses mudah ke berbagai sumber daya yang mungkin tidak tersedia di perpustakaan fisik. Mereka sudah menyediakan akses informasi terkini yang terus diperbarui yang sangat penting bagi penelitian ilmiah. Lanjut, kelebihan dari perpustakaan digital itu sendiri. Jadi kelebihan pertama itu tidak ada batasan fisik. Salah satu kelebihan perpustakaan digital ini tidak adanya batasan fisik di mana perpustakaan tradisional itu kan tidak memerlukan lokasi, sedangkan perpustakaan digital ini tidak memerlukan lokasi atau bangunan tertentu. Jadi pengguna mengakses perpustakaan bisa dari mana saja. Bahkan bisa di tempat sekali
di tempat yang jauh kita lebih mudah karena kita tidak perlu mengunjungi perpustakaan lagi gitu. Yang kedua itu ada ketersediaan 24/7, di mana tidak dibatasi waktu operasional dalam mencari sumber buku seperti pada perpustakaan tradisional yang mempunyai batasan waktu. Jadi kita bisa mengakses informasi kapan saja kita mau, dan ini sangat berguna apalagi bagi mahasiswa, dosen, dan pengguna lainnya. Yang selanjutnya itu ada akses bersamaan. Di perpustakaan tradisional, hanya sejumlah kecil orang yang dapat mengakses buku tertentu dan pada waktu tertentu. Dan kalau di perpustakaan digital ini, beberapa pengguna ini dapat mengakses sumber daya yang sama secara bersamaan dari lokasi yang berbeda. Ini memungkinkan individu itu bisa mengakses informasi pada kenyamanan mereka terlepas dari lokasi atau zona waktu mereka. Selanjutnya adalah pendekatan terstruktur, di mana sudah ada metadata sistematis yang untuk pencarian lebih mudah. Selanjutnya adalah em, temu kembali informasi cepat. Jadi em, ini kita hanya menuliskan kata kunci, kita sudah menemukannya melalui pencari advance dan operator boolean. Yang selanjutnya adalah pemeliharaan. Pemeliharaan mudah. Pemeliharaan mudah itu tidak perlu perawatan fisik buku karena kan koleksi perpustakaan digital ini kan disimpan secara elektronik. Nah, jadi tidak ada risiko akibat faktor lingkungan uh, atau human error gitu. Jadi perpustakaan digital ini dapat diakses dengan mudah dengan cara membuat cadangan koleksi. Jadi itu dia lebih memastikan bahwa perpustakaan tidak akan pernah kehilangan koleksi karena kecelakaan atau bencana. Selanjutnya itu adalah ruang penyimpanan, di mana perpustakaan digital ini tidak memerlukan ruang penyimpanan fisik yang besar karena kita bisa menggunakan server atau cloud yang hemat biaya gedung atau perawatan lainnya. Eh, Kelebihan selanjutnya adalah jaringan global. Dengan koneksi internet yang stabil, pengguna dapat dengan mudah menelusuri dan mengunduh materi tanpa harus meninggalkan rumah ataupun kantor mereka. Jadi, perpustakaan digital ini juga memungkinkan untuk berbagi informasi dengan mudah antara institusi dan individu lainnya. Selagi ada jaringan, pasti itu uh, akan menghubungkan semuanya. Yang selanjutnya, yang terakhir itu ada biaya pemeliharaan rendah. Karena ini merupakan perpustakaan yang bisa diakses lewat jaringan, jadi tidak perlu ada yang namanya perawatan perawatan seperti atau pembersihan rutin atau pemeliharaan seperti pemeliharaan fisik. Jadi tidak ada pengendalian hama atau bentuk lainnya secara fisik gitu. Nah, pasti setiap kelebihan itu ada kekurangan. Nah, ada kekurangan dari perpustakaan digital ini yang dimana itu adalah copyright. Jadi kalau menurut Crash ini, copyright ini karena suatu hasil karyanya itu tidak dapat dibagi atau dalam suatu periode tertentu. Jadi karya ini em, sering perpustakaan ini sering membayar biaya yang besar untuk akses e-book dan materi digital lainnya. Ada kekhawatiran tentang bagaimana materi digital digunakan dan dibagikan yang dapat membatasi jumlah sumber daya yang dapat ditawarkan perpustakaan. Jadi ada pembatasan akses, biaya lisensi mahal, bahkan ada regulasi berbeda per negara. Selanjutnya adalah kenyamanan mata. Tantangan terbesar dari perpustakaan digital ini adalah kenyamanan mata karena silau dari layar ini bisa menyebabkan ketegangan mata, sakit kepala, atau bahkan em, beberapa orang merasa tidak nyaman untuk menatap layar dengan waktu yang lama. Jadi banyak pembaca juga senang bisa membuat catatan di margin atau menyoroti bagian yang bermakna di buku fisik. Dan yang kekurangan terakhir itu adalah eh, perkembangan teknologi yang cepat, di mana kita itu perlu update sistem berkala dan pengupdatean tersebut juga pasti memiliki biaya.
Jadi seiring kemajuan teknologi menjadi lebih sulit untuk melestarikan materi yang lebih tua dalam format digital. Jadi pustakaan juga harus up to date tentang cara menggunakan alat dan perangkat lunak baru secara efektif. Selanjutnya, sumber informasi digital. Jadi sumber-sumber informasi digital ini eh, yang dimiliki ini tergantung pada kebutuhan dari pengguna juga dan dari tujuan institusinya. Jadi ada eh, empat jenis utama sumber informasi digital. Yang pertama itu ada jurnal. Jurnal ini adalah em, Jurnal ini adalah biasa berbentuk jurnal ilmiah dalam format digital. Dan terus ada e-book, yaitu buku elektronik dengan berbagai fitur multimedia. Selanjutnya ada koran elektronik, dan ada skripsi, tesis, dan disertasi, yaitu karya ilmiah akademik. Nah, kita akan bahas pertama itu e-journal. E-journal itu sama dengan jurnal elektronik, di mana memiliki karakteristik khusus. Jadi, menurut Lester dan Kohler tahun 2007, jurnal adalah terbitan berkala yang memiliki karakteristik seperti majalah, terbit secara reguler, memiliki kualitas tinggi, dan isinya bersifat ilmiah. Ada beberapa jenis akses e-jurnal. Yang pertama itu ada open access yang dapat diakses gratis oleh siapa saja. Ada yang berlangganan dan ada institutional repository atau yang disediakan oleh institusi pada anggotanya. Nah, selanjutnya itu ada e-books, di mana e-books itu adalah em, e-books ini em, yang selanjutnya ini adalah e-books. E-books ini adalah buku elektronik. Dia itu mempunyai kelebihan ada animasi, gambar, suara grafik, atau audio untuk tunanetra, pengiriman instan, pencarian bisa dalam teks, dan bahkan sekarang itu kualitasnya sudah menurun. Jadi ada kendala yang menurut Lynch tahun 2001 menyebutkan bahwa e-book didesain oleh penerbitnya untuk tetap terjaga dan terkontrol dari kegiatan mencetak dan memberikan file ke orang lain. Gitu. Jadi menurut Garrett juga tahun 2004 menekankan bahwa ketika membeli e-book, pihak pembeli harus patuh pada persetujuan bersama tentang lisensi, harga, dan juga eh, bentuk mengakses dan menjadikan kendala bagaimana koleksi ini digunakan. Nah, adapun kesimpulan dari pembahasan yang sudah saya jelaskan adalah perpustakaan digital ini adalah solusi masa depan untuk akses informasi karena memberikan akses informasi tanpa batas, ruang, dan waktu. Meningkatkan efisiensi juga dan efektivitas dalam pencarian informasi, terus mendukung pendidikan dan penelitian secara global, serta memungkinkan kolaborasi antar peneliti dan institusi. Namun, kita juga harus menyadari tantangan yang ada seperti isu copyright dan lisensi yang kompleks. Teknologi yang terus berkembang juga memerlukan update berkelanjutan dan kebutuhan akan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang teknologi informasi. Meskipun demikian, seperti yang disebutkan dalam buku referensi kita yang tadi, peran perpustakaan digital ini sangat penting sekali untuk dapat membantu para pengguna mencari informasi yang sesuai dengan kebutuhan yang memiliki kualitas yang tinggi. Jadi perpustakaan digital ini benar-benar merupakan sumber tak terbatas di era global saat ini. Mungkin itu saja dari saya. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.